Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang mendengarkan. Tujuan saya membuat YouTube ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum IPA, yaitu kegiatan praktikum IPA 2 tentang simbiosis. Tujuan praktikum ini dilaksanakan yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, yang kedua mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, yang ketiga mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Nah, adapun alat dan bahan yang harus disediakan adalah yang pertama alat-alat tulis, lembar pengamatan ini sudah ada di buku modul, kemudian lingkungan sekitar. Kemudian untuk praktikum yang akan saya lakukan adalah mengamati yang pertama ikan badut dan anemon laut. Ikan badut dan anemon laut ini kategori komensalisme. Mengapa demikian? Karena ikan badut diuntungkan karena di situ dia bisa berkembang biak, tempat berlindung. Kemudian anemon laut tidak merasa dirugikan dengan adanya ikan badut. Kemudian ada lagi nyamuk dan tubuh manusia. Nyamuk di sini kategorinya parasitisme karena nyamuk menghisap darah manusia, kemudian manusia menderita gatal, iritasi, bahkan bisa terjadi penyakit tertentu seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya, yang bila tidak diatasi dengan serius atau benar segera diatasi bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada anggrek dan pohon inangnya. Anggrek ini kategorinya komensalisme karena pohon inangnya tidak merasa dirugikan, sedangkan anggrek dapat melakukan fotosintesis dan memiliki tempat untuk tumpuan. Kemudian ada lagi yaitu kupu-kupu dan lebah serta bunga. Ini adalah kategori contoh mutualisme. Mutualisme adalah ketika kedua makhluk hidup sama-sama diuntungkan. Nah, kupu-kupu di sini menghisap nektar yang nantinya akan diubah menjadi madu. Lebah juga demikian. Kemudian keuntungan dari bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Nah, selanjutnya ada kerbau dan jalak. Kerbau dan jalak ini juga kategori dari mutualisme, sama-sama diuntungkan. Jalak memperoleh makanan dengan memakan kutu dari kerbau. Kemudian kerbau mendapat keuntungan karena gatal di dalam tubuhnya hilang. Gitu nggih. Kemudian ada lagi yaitu benalu atau tali putri dengan tumbuhan pagar. Nah, di sini tali putri adalah tanaman yang termasuk parasitisme karena dia menyerap nutrisi atau sari makanan dari pohon yang ditumpanginya. Kemudian pohon yang ditumpanginya dirugikan karena memperlambat pertumbuhan tanaman tersebut dan bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Selanjutnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Di sini kategori komensalisme. Mengapa? Karena ikan remora memakan makanan sisa dari hiu, sedangkan hiu tidak merasa dirugikan. Nah, ada cacing dalam tubuh manusia, ada kutu dalam tubuh manusia juga. Nah, ini adalah parasitisme karena dia mengganggu atau mengakibatkan kerugian pada makhluk hidup lain. Nah, demikian, dan ini adalah hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan pada lembar kerja laporan praktikum modul 1 tentang makhluk hidup. Oke, yes. Demikian. Nah, kemudian kesimpulannya, di dalam ketiga praktikum yang telah dilakukan, simbiosis pada umumnya sebagian besar orang mengenal 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis yang terjadi jika satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya dirugikan. Komensalisme jika salah satunya dirugikan,
Yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak merasa dirugikan. Maaf ya. Kemudian yang terakhir simbiosis mutualisme, yaitu jika kedua makhluk hidup tersebut sama-sama diuntungkan. Dari ketiga simbiosis tersebut kita dapat menemukan di lingkungan sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Ada yang merugikan dan menguntungkan. Untuk itu kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi masalah di dalam tubuh kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.